Alright teman Motion, ketemu lagi bareng sama Zio di Motion Breakfast Reborn. Dan sekarang nih Zio mau cerita sedikit gitu ya. Karena kan kita tahu nih kalau misalnya beberapa waktu lalu tuh lagi rame banget, marak banget sama yang namanya hack-hackan. Kayak misalnya ada salah satu media yang lagi rame di Instagram juga, ternyata seluruh timnya itu lagi kena hack juga. Waduh, lagi ada apa nih? Apalagi juga ada yang namanya hacker yang terkenal itu Bjorka, yang di highlight banget sama salah satu akun di Twitter yang ngejelasin aktivitas hacker itu namanya dark tracer. Jadi kayak misalnya Indonesia sama Malaysia itu lagi rame banget per hack-hackan. Waduh, tenang teman Motion, sabar gitu ya. Mungkin lo sedikit ketakutan kayak misalnya, aduh ntar gue nih jadi korban nih. Tapi ternyata pemerintah kita tuh nggak tinggal diam teman Motion. Soalnya tanggal 20 September 2022 lalu, DPR itu ngesahin RUU Perlindungan Data Pribadi atau RUU PDP yang menjadi undang-undang. WD. Dan mungkin di sana teman Motion juga sempat mikir-mikir kayak sebenarnya kalau kejahatan digital ini bentuknya itu kayak gimana? Terus juga cara memproteksinya seperti apa? Nah, pas banget soalnya Zio lagi ngobrol-ngobrol nih sekarang juga sama Mas Ariandi Putra selaku juru bicara Badan Siber dan Sandi Negara BSSN yang sudah terhubung. Sebelumnya kita sapa dulu. Selamat pagi Mas Ariandi Putra. Selamat pagi Mas Dio. Selamat pagi Mas. Gimana Mas kabarnya Mas? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah Salam baik. sehat untuk kita semua. Amin. Jadi gini teman Motion, sekarang Zio lagi ngobrol sama Mas Ariandi Putra sekali lagi selaku juru bicara Badan Siber dan Sandi Negara yang biasa disebut BSSN. Jadi Mas Ariandi, mau nanya dong Mas. Waduh, ini soalnya kan lagi marak banget yang namanya kejahatan digital gitu ya. Dan udah banyak banget makan korban. Sebenarnya kalau dari perspektif BSSN sendiri, sebenarnya bentuk-bentuk kejahatan digital itu seperti apa nih Mas? Ya, terima kasih Mas Dio. Salam sehat untuk teman Motion semua. Pertama yang perlu kita informasikan juga bahwa transformasi digital di era industri 4.0 dan sekarang sudah mengarah kepada industri 5.0 itu kan semakin berkembang. Internet itu bisa diakses oleh semua pihak kapanpun dan dimanapun. Jadi dengan perkembangan internet itu jadi membuat kita bisa melihat akses internet itu serba tak terbatas. Nah, di satu sisi dengan akses internet yang serba tak terbatas tersebut ada peluang-peluang yang ada, baik dalam ekonomi digital dan lain-lain. Namun di sisi lain, bahwa ada ancaman-ancaman di ruang siber sehingga bisa menjadi perhatian kita semua. Nah, dalam laporan ekonomi SIE yang disusun oleh Google, Temasek, Bain & Company pada tahun 2021, perkembangan internet itu membuat transaksi ekonomi digital Indonesia itu mencapai lebih kurang 1.009 triliun rupiah. Angkanya sangat besar. Nah, tahun 2025 nanti diprediksi angka itu mencapai 146 miliar US dollar. Nah, itu hampir 2 kali lipat. Pertumbuhan ekonomi digital itu berkembang dari beberapa startup yang ada di Indonesia, baik unicorn maupun dekakorn. Nah, kita terus sampaikan kepada masyarakat bahwa semakin tinggi pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi, maka berbanding lurus terhadap ancaman dan juga peluang yang ada. Nah, sehingga keamanan siber itu adalah upaya-upaya adaptif yang tidak menjadi titik akhir, tapi juga menjadi perhatian kita bersama agar keamanan-keamanan di ruang siber itu bisa kita jaga baik saat ini maupun di masa yang akan datang. Nah, ada beberapa serangan yang bersifat teknis yang diidentifikasi oleh BSSN selama ini tiap tahunnya. Ada serangan yang bersifat web defacement, malware attack, phishing, dan lain-lain. Ada juga SQL injection, sehingga BSSN terus menghimbau tidak hanya kepada masyarakat secara umum, tapi juga kepada penyelenggara sistem elektronik untuk mengamankan sistemnya dari serangan-serangan yang ada. Selain itu, BSSN selain serangan yang bersifat teknis, BSSN juga fokus kepada ancaman-ancaman di ruang siber dari serangan-serangan yang bersifat sosial. Nah, ini juga perlu diketahui, Mas Zio. Ada beberapa propaganda hitam, agitasi yang dilakukan oleh kelompok orang di media sosial sehingga menciptakan polarisasi-polarisasi yang ada. Ada point and streak yang dilakukan sehingga ancaman-ancaman bersifat sosial itu menjadi kewaspadaan kita bersama. Oke, nah sebelumnya nih Mas Ariandi mau nanya juga nih Mas, dari yang setelah Mas Ariandi jelaskan gitu ya secara nggak langsung tentang digital ataupun
ya kejahatan digital yang ada di luar sana. Sebenarnya mau nanya Mas, kan kejahatan digital itu mungkin tidak melihat lapisan masyarakat. Jadi semua orang pasti bisa kena, mau dari korporasi, secara personal, siapapun itu pasti bisa kena. Nah, banyak juga masyarakat yang akhirnya itu mungkin worry juga nih, Mas Ariandi, sampai akhirnya bingung. Tandanya itu seperti apa sih kalau kita misalnya lagi kena yang namanya kejahatan digital? Itu mungkin satu. Dan kalau misalnya ntar amit-amit gitu, misalnya Zio kehack nih, Zio harus kayak gimana nih Mas? Apakah ada langkah-langkah yang mungkin diberikan sama BSSN, mungkin arahan apa yang harus kulakukan kalau misalnya kita kena hack gitu misalnya? Ya, kita bagi dulu nih serangannya, bagi Mm-mm. dua. Jadi pertama serangannya itu adalah serangan bersifat teknis yang tadi saya sampaikan di awal, ada Yep. phishing, malware dan lain-lain. Terus yang kedua adalah serangan bersifat sosial. Nah, dampak dari kedua jenis serangan itu karakteristiknya berbeda-beda. Nah, Mhm. kerusakan yang ditimbulkan dari serangan itu juga berbeda-beda. Kalau seandainya bersifat teknis, ada perusakan data, pencurian data, servernya tidak bisa diakses, database-nya dicuri ataupun aplikasinya tidak bisa digunakan. Nah, kalau kita menghimbau kepada masyarakat layanan-layanan yang terganggu itu kita lihat sejauh mana kerusakannya sehingga kita juga bisa mitigasi risiko dan ancamannya. Nah, yang bersifat sosial itu yang sekarang kita sebut dengan bagaimana sekelompok orang melakukan serangan maya yang Hmm. tujuannya untuk menyerang pusat kekuatan bangsa. Apa sih pusat kekuatan bangsa kita, center of gravity-nya, yaitu kita berpedoman kepada Pancasila. Nah, Oke. Pancasila ini yang menjadi kekuatan kita sebagai sebuah bangsa dan itu menjadi kekuatan yang harus dijaga bersama-sama. Nah, ini yang juga dilakukan oleh sekelompok orang dalam melakukan tindakan terorisme dan lain-lain. Kampanye di ruang maya bersifat sosial ini yang juga kita antisipasi. Nah, Hmm. kita di BSSN ada 3 hal yang kita lakukan, Mas. Oh, Dan oke. teman-teman Motion, ada 3 hal yang kita lakukan dalam mengkombinasikan 3 aspek yang saling mendukung yang terus kita lakukan untuk kita wujudkan. Sekarang Hmm. prosesnya sedang dijalani. Pertama adalah sumber daya manusia. BSSN punya Politeknik Siber dan Sandi Negara yang lulusannya setiap tahun itu sekitar 100 orang. Oke. Kita fokus kepada bidang cyber security. Nah, yang kedua, kita juga melakukan berbagai proses dalam bentuk regulasi. Hmm. Sebelumnya ada Undang-Undang PDP yang telah disahkan di DPR. Kita Yep. juga akan dorong Undang-Undang Keamanan dan Ketahanan Siber sebagai penguatan terhadap PP 71 tahun 2019 dan Undang-Undang ITE. Nah, sebelumnya juga Presiden Jokowi telah menandatangani undang-undang Hmm. bukan undang-undang Perpres 82 tahun 2022 Oke. tentang strategi keamanan siber nasional terkait dengan pelindungan infrastruktur informasi vital. Nah, Hmm. itu juga menjadi penguat dalam rangka kita untuk menjaga keamanan siber. Nah, selain itu di yang terakhir di poin nomor 3 kita fokus juga kepada teknologinya. Jadi, Nah, Mas, kalau seandainya SDM-nya itu meningkat, kita latih terus SDM-nya, tapi teknologinya juga tidak berkembang, kan akan ada tidak ada balance di antara keduanya. Jadi teknologi itu terus kita kembangkan, kita punya 250 modul dalam hmm. pembelajaran terhadap Politeknik Siber dan Sandi Negara. Kita punya namanya National Security Operation Center yang bekerja Ih. 24 jam setiap harinya. Oke. Kita juga membentuk Computer Security Incident Response Team sesuai dengan Hmm. amanat RPJMN 2020-2024. Totalnya adalah 131 hingga tahun 2024 yang harus dibangun oleh BSSN, Hmm. berbagi kepada kementerian lembaga, BUMN, pemerintah provinsi, dan lain-lain. Dan di satu sisi, kita di BSSN untuk masyarakat dan teman-teman Motion, kita melakukan literasi keamanan siber. Di Nah. berbagai daerah, bekerja sama terhadap perguruan tinggi, sekolah menengah atas, SMK, dan masyarakat pada umumnya. Hmm. Juga kita menggandeng beberapa penyelenggara sistem elektronik dan juga beberapa pegiat-pegiat di bidang cyber security. Oke, Mas Ariandi, ini berarti yang Mas jelasin itu barusan sebenarnya langkah-langkah pemerintah juga ya untuk melindungi kita-kita semua dari kejahatan digital. Nah, ini sebenarnya buat teman Motion ini mau kita tekankan kembali, sebenarnya kejahatan digital itu bisa terkena oleh siapapun. Dalam tanda kutip, siapapun buat orang-orang yang tetap ingin menjaga dirinya sendiri gitu. Soalnya di luar sana banyak banget mungkin memandang, ya bisa dibilang memandang tidak terlalu penting lah. Misalnya sosial media, password masih disebar-sebar, juga unduh-unduh aplikasi
aplikasi nggak jelas yang sebenarnya itu ternyata beresiko tinggi banget loh kalau misalnya kita kurang selektif dalam bersosial media ataupun melakukan download dari digitalisasi itu game misalnya berupa aplikasi-aplikasi yang ada di App Store, Play Store dan lain-lainnya. Kan banyak tuh yang direkomendasiin yang kalau misalnya aplikasi A ini aman terpercaya karena juga udah valid banget nih PT korporasinya dan ada yang nggak jelas sampai akhirnya kalau di luar sana nih Mas Ariandi ya kalau Zio ngelihat banyak kayak ibu-ibu bapak-bapak apalagi mungkin yang masih kurang literasi juga yang main asal download aja ada link asal pencet ada hal-hal ABC itu pokoknya main asal pencet. Nah ini nih yang butuh kita tekankan gitu ya literasi digitalnya. Tapi boleh dong mungkin buat Mas Ariandi juga mungkin disampaikan juga ke teman motion kasih nih tips ke teman motion biar bisa nambah literasi digital dari perspektif BSSN. Mari Mas Ariandi. Ya, terima kasih Mas Zio. Hmm. Kita harus berangkat dari kata-kata yang sederhana yang terus kita sampaikan bahwa keamanan siber merupakan tanggung jawab bersama. Titik pijaknya di situ. Yep. Nah, berawal dari situ kita terus melakukan literasi keamanan siber secara berkelanjutan setiap waktu kepada tidak hanya kepada penyelenggara sistem elektronik, tapi juga kepada masyarakat pada umumnya. Kita memberikan sosialisasi bagaimana kita bijak bermedia sosial, bagaimana kita bijak menggunakan internet. Selain itu, dengan perkembangan transformasi digital yang ada, kita kan bisa akses semua aplikasi itu tanpa batas, selagi masih ada jaringan internet. Nah, kita juga menghimbau kepada semua pihak untuk bersama-sama menjaga keamanan siber. Selain itu, kita juga menghimbau agar BSSN juga menghimbau agar kita sama-sama meningkatkan kewaspadaan terhadap interaksi yang ada di ruang siber. Seperti yang Mas Zio sampaikan tadi, teman-teman motion juga perlu ingat bahwa kita juga harus memperkuat bagaimana kita menggunakan password dalam semua media sosial kita. Passwordnya bisa menggunakan kombinasi angka dan huruf. Nah, ini juga akan membuat sering mengganti password secara berkala sekali sebulan, sekali 2 bulan, atau sekali 3 bulan. Nah, ini terus kita gaungkan. Selain itu, yang paling penting adalah kita sering bermedia sosial, kadang-kadang kita lupa bahwa ada beberapa serangan yang bersifat ini seperti phishing, malware, dan lain-lain itu kita dianjurkan untuk tidak mengklik atau tautan-tautan atau link yang dikirimkan kepada melalui aplikasi kalau seandainya kita tidak tahu itu sumbernya dari mana. Jadi alangkah lebih bijaknya untuk lebih berpikir 2 kali ketika ada link yang dikirimkan oleh orang yang tidak kita ketahui ataupun melalui grup-grup. Kita lebih lihat ini sebenarnya link apa, kita harus cek dan dicek dulu sehingga data-data kita atau perangkat kita tidak bisa dicuri oleh orang lain. Nah, itu terus kita himbau. Sehingga makanya literasi digital yang kita lakukan kepada anak-anak SMA, kita lakukan kepada perguruan tinggi, kita lakukan juga kepada penyelenggara sistem elektronik, dan juga kita bangun CISR itu melalui kementerian dan lembaga. Nah, ini terus kita lakukan sepanjang tahun, Mas. Oke, dan sekali lagi mungkin ini secara personal Zio mengucapkan juga terima kasih gitu ya Mas Ariandi dan juga tim dari BSSN juga telah nih mencoba untuk membantu masyarakat juga untuk mengsudahi ya namanya kejahatan digital ini. Dan semoga untuk program kerja ke depannya dari segala visi dan misi dapat dimaksimalkan dan segera terwujud. Amin. Dan sebelumnya terima kasih banyak Mas Ariandi atas waktunya sudah mensosialisasikan hal ini kepada teman motion, dan buat teman motion jangan lupa tuh ya kata Mas Ariandi Putra. Ya minimal nih ganti password sebulan 2 bulan sekali gitu ya karena ganti password is a must. Dan sekali lagi terima kasih untuk infonya Mas Ariandi Putra selaku juru bicara Badan Siber dan Sandi Negara. Salam sehat selalu. Salam sehat Mas Ariandi.